Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jelia Riani dengan NIM 182080 2011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang unsur golongan 8A atau sering disebut dengan gas mulia. Berikut merupakan unsur yang tergolong ke dalam golongan gas mulia, yaitu helium dengan nomor atom 2, neon dengan nomor atom 10, argon dengan nomor atom 18, kripton dengan nomor atom 36, radon dengan nomor atom 86. Nah, semua unsur yang tergolong di dalam gas mulia atau golongan 8 ini merupakan gas monoatomik, tidak berwarna, tidak berasa, dan juga tidak berbau. Helium dan neon sedikit larut dalam air, sedangkan argon dan kripton itu tidak larut di dalam air. Ini merupakan konfigurasi elektron dari gas mulia. Dibandingkan dengan unsur lainnya, unsur gas mulia ini merupakan unsur yang paling stabil. Kestabilan ini disebabkan karena susunan elektronnya berjumlah 8 elektron di kulit terluarnya. Nah, hal ini dikenal dengan konfigurasi oktet, kecuali helium yang mempunyai konfigurasi elektron penuh atau konfigurasi duplet. Limpahan gas mulia di alam. Gas mulia ditemukan di dalam keadaan bebas di alam. Helium. Kelimpahan helium di alam semesta merupakan kelimpahan yang terbesar setelah hidrogen. Nah, di kerak bumi itu 3 kali 10⁻³ ppm dan di udara 5,24 ppm. Selanjutnya untuk neon, kelimpahan neon di udara 18,21 ppm dan di kerak bumi 7 kali 10⁻⁵ ppm. Argon, kelimpahan argon di udara 9.340 ppm dan di kerak bumi 4 kali 10⁻²⁵ ppm. Selanjutnya yaitu kripton, kelimpahan kripton di udara 1,14 ppm dan kripton tidak ditemukan di kerak bumi. Yang terakhir yaitu xenon, karena radon tidak berupa radioaktif, jadi tidak ditemukan di alam, maka yang terakhir yaitu xenon. Xenon ini sama seperti kripton, yaitu tidak ditemukan di kerak bumi. Nah, untuk kelimpahannya di udara yaitu 0,087 ppm. Selanjutnya yaitu sifat fisika golongan gas mulia. Ini merupakan tabel sifat fisika dari golongan gas mulia, di mana memiliki konfigurasi elektron valensi yang stabil sehingga sukar beraksi. Memiliki energi ionisasi paling besar di antara unsur periode yang lainnya. Jari-jari atom semakin ke bawah semakin besar. Titik didih dan titik lelehnya semakin ke bawah semakin besar, dan juga dapat membentuk suatu senyawa dengan unsur dengan keelektronegatifan yang sangat besar seperti F. Untuk warnanya itu tidak berwarna. Selanjutnya yaitu masuk ke sifat kimia golongan gas mulia, yang mana helium itu tidak berbau dan tidak berasa, tidak berwarna, tetapi dalam lampu berwarna merah oranye, tidak beracun dan kurang larut di dalam air. Selanjutnya neon tidak berwarna dan inert, memiliki kemampuan mendinginkan refrigerator. Kemudian argon dalam tekanan rendah berwarna merah muda dan tekanan tinggi berwarna biru. Gas inert tidak bereaksi dengan senyawa lain dan bersifat stabil. Kripton di dalam tabung yang dialiri listrik berwarna putih kebiruan dan tidak berbau. Xenon tidak berbau, tidak berasa, dan pada keadaan standar tidak dapat terbakar. Selanjutnya radon itu bersifat radioaktif.
Selanjutnya yaitu cara pembuatan gas mulia. Yang pertama yaitu reaksi He dari gas alam. Untuk mengekstraksi He dari gas alam digunakan proses pengembunan. Nah, di mana gas alam diembunkan pada suhu di bawah pengembunan hidrokarbon, tetapi di atas suhu pengembunan He atau helium. Nah, sehingga diperoleh produk berupa campuran gas yang mengandung 50% He, N2, dan pengotor lainnya. Nah, selanjutnya He tersebut dimurnikan dengan proses kriogenik dengan dua proses kriogenik dan adsorpsi. Kriogenik artinya menghasilkan dingin. Nah, campuran gas diberi tekanan lalu didinginkan dengan cepat agar Ne mengembun sehingga dapat dipisahkan. Sisa campuran dilewatkan melalui arang teraktivitas yang akan menyerap pengotor sehingga diperoleh He yang sangat murni. Selanjutnya, proses adsorpsi. Campuran gas tersebut dilewati melalui bahan penyerap atau adsorben bed yang secara selektif menyerap pengotor. Proses ini menghasilkan He dengan kemurnian 99,997% atau lebih. Ekstraksi He, Ne, Ar, Kr, dan xenon dari udara. Nah, pada ekstraksi ini udara itu diembunkan dengan pemberian tekanan 200 atm yang diikuti dengan pendingin cepat, sehingga sisa udara yang mengandung He dan Ne tadi tidak mengembun karena titik didih kedua gas tersebut sangat rendah. Dan Ar, Kr, dan Xe dalam udara cair itu dipisahkan menggunakan dua proses, yaitu proses pertama proses adsorpsi dan proses kedua yaitu destilasi fraksional. Di mana pada proses pertama ini CO2, oksigen, dan nitrogen 2 ini dipisahkan terlebih dahulu menggunakan reaksi kimia. Sehingga pada kisaran suhu tertentu setiap gas akan teradsorpsi atau keluar dari arang. Sehingga air diperoleh pada suhu sekitar min 80, sementara Kr dan Xe-nya pada suhu yang lebih tinggi. Selanjutnya proses destilasi fraksional menggunakan kolom destilasi fraksional yang mana pemisahan ini perbedaan titik didih zat, karena titik didih nitrogen paling rendah sehingga nitrogen terlebih dahulu dipisahkan sehingga dapat diperoleh Ar dengan kemurnian 98%. Masih dapat diperoleh dengan proses lebih lanjut, yakni untuk sisa gas Xe dan Kr-nya dipisahkan pada tahapan destilasi selanjutnya, yaitu ekstraksi radon dari peluruhan unsur radioaktif. Radon ini diperoleh dari peluruhan panjang unsur radioaktif U-238 dan peluruhan langsung Ra-226. Radon ini bersifat radioaktif dan mempunyai waktu paro yang pendek, yakni 3,8 hari sehingga cenderung cepat meluruh menjadi unsur lain. Kegunaan gas mulia pertama yaitu helium. Helium ini digunakan sebagai pengisi balon udara. Hal ini dikarenakan helium bersifat ringan dan tidak reaktif. Yang kedua, campuran 80% helium dan 20% volume oksigen digunakan untuk pernapasan bagi para penyelam yang bekerja di bawah tekanan tinggi, yang menggantikan udara yang mengandung nitrogen. Kedua yaitu neon. Neon ini digunakan untuk membuat lampu-lampu iklan, membuat indikator tegangan tinggi, penangkal petir, tabung televisi, dan las gas. Neon cair merupakan zat pendingin pada refrigerator untuk temperatur rendah dan pemberi tanda pada pesawat terbang. Kegunaan dari argon yaitu sebagai pengisi bola lampu pijar, dan argon ini digunakan juga untuk mengelas stainless steel. Yaitu kegunaan dari kripton. Kripton ini digunakan untuk lampu kilat foto berkecepatan tinggi.
Kemudian xenon, xenon ini digunakan untuk mengisi lampu pijar dan digunakan untuk pembuatan tabung elektron. Kemudian yang terakhir yaitu radon. Radon ini digunakan sebagai sumber radiasi pada pengobatan penyakit kanker.